Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat siang sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Marilah yang pertama kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada siang hari ini kita semua insyaallah sedang melaksanakan saum, ya. Semoga kita bisa melaksanakan saum dengan sempurna. Saum secara syariatnya, saum secara thariqat, saum secara hakikat, ya. 3 lapis, ya. Semoga semuanya Allah berikan kemampuan kita untuk mengamalkannya. Saum secara syariat adalah sebagaimana yang biasa dibahas adalah mampu, adalah imsak, menahan dari makan, minum, dan bersetubuh di siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi saum secara thariqat adalah bagaimana menjaga hati, menjaga penglihatan, pendengaran, menjaga dari sifat-sifat bahimiyah, dari sifat sombong, dari sifat ujub, sifat ria, kemudian juga sifat marah, ya sahabat. Tetapi saum secara ma'rifat adalah mampu, adalah imsak, bahwa sesungguhnya yang boleh wujud hanyalah Allah. Nah, inilah tentang Lailatul Qadar. Maka bagi orang yang sudah bisa imsak secara hakikat, ya, mampu imsak tentang keberadaan dirinya, dia memahami tentang keberadaan dirinya adalah keberadaan yang tidak ada, itulah sesungguhnya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar setiap saat. Maka Abah membuat judul adalah meraih Lailatul Qadar setiap waktu, ya. Nah, itulah kenapa dalam sholat juga sama. Ada sholat syariat, ada sholatul wusta, ada sholatul daim. Nah, orang yang sudah sampai pada sholatul daim berarti setiap saat dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Yang demikian juga adalah yang sudah mampu berzakat secara hakikat, ya. Kalau zakat syariat adalah mengeluarkan harta, tapi zakat secara hakikat adalah merelakan tubuh ini adalah digunakan oleh Dia, Sang Maha Kehadiran, Sang Maha Hidup, ya, yang menggerakkan tubuh ini adalah kesadaran yang senantiasa mampu mengontrol. Sesungguhnya seluruh gerak tubuh ini adalah ada yang menggerakkan. Tubuh ini hanyalah wayang, ya. Maka sesungguhnya sahabat tentang Lailatul Qadar begitu sederhana sesungguhnya. Karena dalam pandangan Allah, ya, disinilah perbedaan pandangan Allah dan pandangan kita manusia, makhluk Allah, ya. Antara pandangan siro dan pandangan insun, ya. Kalau pandangan siro atau pandangan makhluk adalah selalu ada 2, adalah selalu genap tadi semua, ya.
Dan pandangan Allah adalah selalu ganjil. Jadi pandangan Allah lah witir. Witir itulah pandangan Allah pada saat kamu sudah tidak pernah merasa wujud. Baik dibahas secara saum, syahadat syariat maupun syahadat hakikat, maupun dibahas secara sholat syariat maupun sholat hakikat, maupun dibahas tentang zakat syariat maupun zakat hakikat, maupun dibahas tentang saum syariat maupun saum hakikat, adalah pada dasarnya letaknya karena Allah itu adalah bebas dari ruang dan waktu, ya sahabat. Maka itulah kenapa ada banyak orang adalah selalu mengejar Lailatul Qadar di malam ganjil, ya. Dan kemudian seolah-olah tidak mengejar di malam genap, ya. Nah, disinilah sesungguhnya adalah ganjil itu witir, ya. Pada saat engkau ahadkan Allah bahwa yang boleh wajibul wujud itu Allah, maka engkau sesungguhnya sudah bersama dengan Lailatul Qadar. Maka itulah kenapa sahabat Lailatul Qadar suka dianggapkan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Pahami, bulan itu tidak punya cahaya. Jangankan 1000 bulan, 1.000.000 bulan tidak akan bisa mengalahkan satu matahari. Bulan itu badrun, ya sahabat. Dan bulan adalah seumpama tubuhmu. Bulan itu tubuh kita. Kalau tubuh ini melaksanakan sholat, tubuh ini melaksanakan saum, tubuh ini melaksanakan haji, 1000 kali kau melaksanakan dengan tubuhmu, maka tubuhmu seumpama badrun. Maka yang sholat adalah samsun, adalah uripmu, adalah lebih baik tentu daripada 1000 bulan. Maka inilah yang jangan sampai nanti kita pada tanggal tertentu ganjil rajin ke masjid, pada saat tanggal genap kita berhenti ke masjid. Nah, nggak demikian. Allah nggak dibatasi dengan ruang dan waktu. Apalagi penentuan satu Ramadan beda-beda. Ya, bagaimana menentukan ganjil dan genap sesuai ganjil dan genap secara pandangan, secara manusia? Allah tidak bisa dikurung dengan ganjil dan genap dalam pandangan manusia. Tetapi yang dimaksud bahwa Allah itu adalah innallaha yuhibbul witra. Allah itu adalah mencintai ganjil tadi ada. Sesungguhnya dikatakanlah Allah itu ganjil, Allah itu adalah ganjil dan Allah adalah mencintai yang ganjil. Ya sahabat, pada saat engkau ganjilkan, ahadkan, matikan, tadi semua panakan, atau tubadil, kau anggap bahwa sholatmu bukan kamu, kau anggap saummu bukan kamu, berarti ada sesuatu yang saum di tubuh ini, tapi ada yang menggerakkan saum di dalam tubuh ini. Uripmu dari sungguhnya. Sebetulnya adalah sesederhana itu sebenarnya. Jalan menuju Allah itu mudah sebetulnya, sederhana. Hanya ibadah yang selama ini kalian lakukan adalah kalian rubah tadi semua. Yang selama ini adalah pandangannya kita manusia, sekarang dirubah, witirkan, ganjilkan. Sekarang adalah pandangannya dari segi pandangan Allah tadi semua sahabat. Maka kalau seandainya pandangan kita manusia, maka selalu tadi Allah itu ada pada tanggal ganjil, sementara Allah tidak ada menurut pandangan pemahaman banyak orang adalah pada tanggal genap. Iya, selama kau genap tadi semua, ya, maka hidup ini tentang suka dan tidak suka, benar dan salah, ya. Tadi semua surga dan neraka, dunia dan akhirat, siang dan malam, ya, laki-laki dan perempuan. Maka disitulah sesungguhnya kalian masih terjebak di dalam dualisme. Berarti selama tanggal ganda itu tidak ada Allah. Karena Allah itu tadi, Allah itu adalah witra, yuhibbul wit, Allah itu ganjil dan dia mencintai yang ganjil. Jadi pahami ya. Jadi istilah sholat witir tadi, maka jangan diributkan 1 rakaatnya, 3 rakaatnya, 5 rakaatnya, 7 rakaatnya tadi.
Selama engkau sudah pandanganmu adalah menggunakan pandangan Allah, karena pandangan Allah itu witir, ganjil, ya sahabat. Artinya apa? Ya, Allah yang satu itu, maka segala apa yang ditetapkannya ya semuanya baik. Sementara kita manusianya masih menilai berkah dan tidak berkah. Berarti masih ada di tanggal genap gitu loh. Masih ada dua pasang. Sementara pandangan menurut Allah segalanya adalah hanya satu. Tadi semua. Maka Abah sering membahas, yang kata Abah, Allahnya satu, agama juga satu sebenarnya. Tadi semua. Kalau orang masih menganggap agama ini banyak, nah ini bahaya. Tadi semua. Berarti Tuhannya banyak. Tadi semua. Ya, Tuhan itu satu, nama Tuhan yang banyak. Air itu satu, nama air yang banyak. Hidup itu satu, tempat hidup yang banyak. Nah ini pahami. Jadi tentang Lailatul Qadar juga sama. Pada saat kita menyadari bahwa makanya kenapa sahabat di dalam kitab Hikam yang sering Abah bahas bahwa dalam pandangan Allah segalanya tidak ada. Tadi semua ya. Makanya dikatakan dalam pandangan Allah itu qalallaha wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma alaikan. Dahulu Allah itu adalah ada ya sendiri dan tidak ada satupun bersamanya, dan wahwal ana ala ma'alaikan, dan sekarang pun begitu. Jadi pada saat kita mengembalikan hak Allah pada Allah, menyadari sesungguhnya ketidakberadaan diri kita dan seluruh isi alam ini, sesungguhnya engkau sudah bersama dengan Allah. Berarti engkau kapanpun bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya. Tadi semua alam ini anggaplah badrun semuanya, karena di sebalik badrun ini ada Samsun. Tadi semua badrun kan tadi samanya. Manusia ini anggaplah badrun tubuhnya. Yang menggerakkan manusia itu seluruhnya hidup itu dari hidup yang sama, dari udara yang sama. Maka kita Abah sering katakan teman saudara. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Maka dikatakan oleh ulama, cirinya Lailatul Qadar itu apa? Pada saat angin berhenti bertiup. Ya, namanya angin dalam definisi ilmu pengetahuan adalah udara yang bergerak. Nah ini juga harus dipahami. Apa yang dimaksudkan dengan angin? Pada saat Lailatul Qadar itu katanya angin tidak bertiup. Ini kadang-kadang ulama syariat ini ya Allah tadi semua tertipu semuanya. Maaf ya. Ya, pada saat ganjil, tentang ganjil dan genap, yang ngejar-ngejar tanggal ganjil. Tadi seolah-olah Allah nggak ada di tanggal genap. Bukan masalah ganjil dan genapnya. Bukan masalah tanggal 22 Ramadan, 21 Ramadannya. Tadi semua. Kamu witir enggak? Tadi semua. Kamu tauhidkan Allah enggak? Kamu tauhidkan Allah di tanggal genap pun witir, ganjil. Tadi semua. Maka Abah pernah menjalankan tentang sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu bukan jam 2 malam, jam 3 malam. Tadi semua. Kan tadi, sepertiga malam pertama jasadmu. Sepertiga malam kedua adalah merupakan jiwamu. Sepertiga malam ketiga adalah ruhmu. Maka dikatakan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Tuh, berarti di ruhmu. Karena setelah ruhmu, dia ada pada rahasiamu. Tadi semua. Kalau seandainya di alam di sepertiga malam pertama di mulki, sepertiga malam kedua di malakut, sepertiga malam ketiga di jabarut, maka sepertiga malam keempatnya otomatis kamu adalah satu tahap lagi bersama dia di alam lahut. Maka Allah turun tuh sepertiga malam terakhir, iya, dari lahut ke jabarut tadi. Bukan alam makhluk ini, pahami ya. Nah, adapun berarti Allah itu bukan pada tubuhmu, bukan pada jiwamu, adalah tapi di sebalik ruhmu itulah dia ada. Maka ini yang harus dipahami oleh kita tentang Lailatul Qadar, tentang sepertiga malam terakhir tadi semua ya.
tentang Jumat. Abah sudah ajarkan. Man mata min yaumil jum'ah tawallal jannah, itu bukan orang yang mati hari Jumat. Bukan Jumat hari setelah Kamis. Bukan Jumat hari sebelum Sabtu. Tapi jam'u, witirkan gitu loh. Yang tadinya ada tanggal genap, sekarang satukan. Yang tadinya kamu memandang Allah itu dunia dan akhirat, sekarang satukan. Pandanglah dunia itu Allah, akhirat juga Allah. Tuh, witir itu namanya. Satukan, ternyata untung itu Allah, rugi juga Allah. Tuh, witir kamu tuh. Tadi semua, ya. Pahami, satukan, berkah itu Allah, nggak berkah juga Allah, gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana menyatukan dia? Maka kalau engkau sudah witir, nggak ada lagi dua pandangan tadi, bukan tanggal genapnya. Allah nggak ada kata di tanggal genap, nggak ada Lailatul Qadar di tangan genap. Yang ada Allah itu di tanggal ganjil. Ya bukan begitu tanggalnya. Orang puasanya, ada yang kita belum puasa, ada yang orang puasa udah 3 hari sebelumnya, ada yang puasa 2 hari sebelumnya, ada yang kita udah puasa, yang lain belum puasa. Terus ngitung tanggal ganjil genapnya bagaimana? Nah, inilah juga sama, sahabat. Maka jangan terjebak, kata Abah, hanya dalam pemaknaan syariat. Kalau pemaknaan syariat kalian akan nyari-nyari tanggal ganjil, berarti kalian akan lupakan tanggal genap, seolah-olah tanggal genap itu nggak ada Allah tadi semua. Jadi bukan di situnya intinya, karena ganjil dan genap itu adalah cara pandang. Sama saja kayak berkah, nggak berkah. Kan dalam pandangan manusia, apa yang diberikan Allah itu, manusia ngasih judul, oh ini berkah, ini nggak berkah. Berkah kalau cocok dengan nafsunya, kalau nggak berkah nggak cocok dengan hawa nafsunya. Bagi orang yang sudah memiliki kesadaran, sesungguhnya pemberinya satu, kita yang kasih judul 2. Nah, itu Lailatul Qadar itu maksudnya. Pada saat kamu sudah mampu witir tadi semua tuh, mengganjilkan hanya dia ahad gitu satu. Oh, ternyata berkah itu nggak ada, bagi Allah semuanya baik. Maka tadi istilah witir itu pandangan menurut Allah witir, pandangan menurut manusia genap itu. Karena manusia selalu melihat surga neraka, dunia akhirat, siang malam, untung rugi. Inilah manusia. Maka walaupun kalian di tanggal 21 nyari-nyari Allah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa sih? Lailatul Qadar itu kan khairun min alfi syahrin. Tadi khairun min alfi syahrin. Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya jelas. Satu Allah lebih baik dari seluruh makhluknya gitu loh. Jangankan 1000, seluruh isi alam dunia ini, Allah itu lebih baik daripada seluruh apapun yang diciptakannya. Khairun, bukan min alfi syahrin lagi, mungkin min alfi syahrin. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu diistilahkan tentang Badrun dan Samsun, sahabat. Baginda Nabi, anta Samsun, anta Badrun. Tuh. Antara dohir dan batinnya, antara jasad dan ruhnya, antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu Badrun. Maka digambarkan Nabi Muhammad bisa membelah bulan, bukan membelah matahari. Jadi semua ini kita ini harus cerdas, sahabat, ya. Karena apa yang kalian pandangi tentang tanggal ganjil dan tanggal genap sulit didefinisikan, karena orang saumnya beda-beda tadi semua. Maka kalian ganjilkan, maka inilah konsep al-mutu qabla antamutu sebenarnya. Pada saat kamu matikan keberadaan dirimu, nyatakan hanya yang ada hanya Allah tadi semua, ya. Sisiro lebur pada ingsun tadi semua, ya. Adapun sisiro menjadi hamba dari ingsun tadi semua. Adapun adanya syiro untuk menyaksikan af'al ingsun, nah itu udah Lailatul Qadar. Dan dia khairun min alfi syahrin. Tentu matahari itu walaupun satu, karena yang boleh punya cahaya itu hanya matahari. Maka walaupun ada 1000 bulan, 1000 planet, 1000 satelit, 1 juta planet,
ya tetap tidak bisa mengalahkan matahari. Karena tadi, ya, karena dia satu juga Allah, gitu. Banyak juga makhluk, mana yang lebih utama? Allah lebih utama daripada seluruh makhluknya. Karena Allah satu, hidup pada seluruh makhluknya. Syuhudul kasrah bil wahdah. Tadi semua berarti satu hidup lebih utama dari seluruh. Badrun itu adalah bulan itu tempat menampung cahaya Samsun. Tadi semua padahal kita badrun, semua yang dohir ini badrun, tapi di sebalik badrun ada Samsun. Tadi semua ya. Nah, adapun yang Lailatul Qadar, maka tadi orang yang sudah Lailatul Qadar, yang sudah witir tadi semua, artinya pandangannya satu saja, karena witir itu pandangan dari sisi Allah, sementara genap itu pandangan dari sisi makhluk tadi semua. Maka kalian yang sudah mampu mengganjilkan Allah, ya, kalian sudah mampu. Ternyata kalau dalam bahasa hikam itu adalah, kenapa ada bahasa apa namanya dalam hikam itu dikatakan adalah apa namanya Allah tentang basat dan kobat, ya. Mana ya kalimatnya yang apa tadi? Tentang basat dan kobat tadi semua Allah lapangkan, tetapi juga kalian harus mengerti Allah sempitkan. Allah adalah apa namanya mengkobat adalah, dan sebaliknya Allah adalah juga, maaf ya kalimatnya tadi. Di sini dikatakan adalah basatoka, ya, basatoka kaila yub kiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunah. Jadi Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalmu dalam kesempitan, gitu. Jadi pada saat Allah lapangkan panjenengan, dimudahkan urusan, karena Allah tidak ingin kalian menjadi milik kesulitan, gitu. Pada saat Allah berikan kalian kesehatan, karena Allah tidak ingin kalian jadi milik kesakitan, gitu. Karena pada dasarnya bukan sehat dan sakitnya, kita ini milik Allah. Allah ingin kita milik Allah, bukan milik sehat, bukan milik sakit, bukan milik lapang maupun sempit. Tadi maka Allah basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabaduka kaila yatrukaka ma'al basti. Allah melapangkanmu untuk tidak mengkekalku dalam kesempitan. Dia menyempitkanmu untuk tidak membiarkanmu dalam kelapangan. Dia mengeluarkanmu wa akhrajaka anhuma kaila la takuna li syai'in duna. Dia mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau tidak menjadi milik sesuatu pun selain dia. Pahami itu. Jadi kata Abah, yang disebut Lailatul Qadar itu setelah engkau mampu melihat di antara lapang dan sempit itu Allah lah. Maka tadi dalam hidup ini sahabat akan diberikan untung dan rugi. Pada saat engkau untung, kata Allah, engkau bukan milik rugi. Pada saat engkau rugi, Allah berikan engkau bukan milik untung. Maka siapapun kalian yang berdagang pasti akan ketemu untung dan rugi. Siapapun yang berikhtiar pasti akan bertemu dengan sukses dan gagal. Maka kita ini tidak akan pernah sukses selama pasti ada ketemu gagalnya. Kita ini tidak mungkin sehat, pasti ada ketemu sakitnya, pasti. Karena sebagaimana tidak mungkin siang pasti akan ketemu malamnya. Tidak mungkin untung pasti ketemu ruginya. Berkah pasti akan ketemu tidak berkahnya. Ini yang harus dipahami. Pada dasarnya adalah Allah menghendaki kita mentauhidkan Allah, mengganjilkan Allah, ahadkan Allah. Bukan tadi lapang maupun sempit, ahadkan. Sesungguhnya lapang juga Allah, sempit juga Allah. Allah melapangkanmu karena Allah tidak ingin kamu milik kesempitan. Tapi pada saat engkau dilapangkan tapi engkau belum juga mengenali Allah, maka dikembalikan kepada kesempitan karena Allah tidak ingin engkau milik kelapangan. Banyak manusia sahabat milik kelapangan, sehingga pada saat dia lapang dia lupa pada Allah. Ya,
Itulah makanya ada hijab nuroniyah, ada hijab zulmaniyah. Hijab zulmaniyah, kesempitan, ya, terkadang membuat kita lebih cepat sadar kita butuh pada Allah. Tapi hijab nuroniyah adalah kamu berilmu, kamu mendapatkan keuntungan, kamu mendapatkan kemuliaan, maka engkau tidak mudah untuk segera sadar, karena hijab nuroniyah adalah hijab berupa cahaya, hijab yang tidak pernah dirasakan sebagai hijab dari semua, ya. Sehingga dia tidak akan mampu melihat kebenaran, ya, karena dia merasa sebagai sudah berada pada jalur kebenaran. Pada hijab zulmaniyah, kalian akan merasakan dengan mudah sesungguhnya kalian butuh Allah dari semua. Maka kalian bukan milik kesempitan dan kalian bukan milik kelapangan. Allah mudahkan di satu waktu karena engkau bukan milik kesusahan. Jadi Allah susahkan satu waktu karena engkau bukan milik kemudahan. Intinya tadi witir tadi semua supaya kalian Lailatul Qadar tadi. Jadi kitalah yang menentukan Lailatul Qadar, bukan Allah. Kapan kamu mulai Lailatul Qadar? Tadi. Walaupun Allah sudah menggunakan kata lau dalam Quran, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awi khuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan bahwa kamu itu adalah membunuh dirimu tadi semua. Tapi kata Allah, Allah tidak akan lakukan. Semuanya terserah kamu tadi semua. Inilah sahabat. Dunia ini kita silahkan. Mau surga silahkan, neraka silahkan. Tapi disinilah kuncinya juga kepada kita. Kita bukan milik surga dan kita bukan milik neraka, tapi kita akan ketemu surga dan neraka dari semua, ya. Karena dengan neraka lah kau akan membawa ke surga, tapi hati-hati kau berada di surga akan membawamu ke neraka. Karena kadang-kadang kelapangan yang kau miliki, pada saat engkau tidak menyadari kelapangan itu Allah, maka Allah akan berikan kesempitan supaya engkau sadar, hei manusia, engkau bukan milik kelapangan. Ya, ya tadi. Pada saat engkau ada pada kesempitan, demikian pula. Pada saat engkau belum sadar dengan kesempitan itu dan akhirnya membuat engkau akan menjadi terjerumus kepada kafir tadi, kepada kemiskinan, kadal kufur bahwa dikatakan dalam bahwa kekafiran itu akan membawa kepada kekufuran tadi semua. Maka Allah tidak ingin kau miliki kekafiran, maka dia segera akan engkau berikan. Inilah yang harus kita pahami. Tapi intinya Allah ingin mengajak kita kembali padanya. Ya, kalau ada manusia menganggap ada pahala lebih besar dari Allah, ini Allah tidak ingin dosa dan pahala. Kamu bukan milik dosa. Maka pahami khairihi Allah wa syarihi Allah. Khairihi min Allah wa syarihi min Allah. Tapi engkau bukan milik wa syarihi tadi. Tapi engkau juga bukan milik wa khairihi tadi semua. Dosa dan pahala. Engkau bukan milik dosa. Engkau bukan milik pahala. Engkau milik Allah. Maka itulah tadi orang yang berdosa yang sadar ketidakberdayaan dirinya. Kata Imam Kusyairi dalam kitab Risalah Kusyairiyah, lebih utama dari orang yang mendapatkan pahala tapi tidak sadar bahwa sesungguhnya pahala itu adalah Allah tadi semua, ya. Orang berdosa yang menyadari kelemahannya, orang berdosa menyaksikan Allah dengan segala keperkasaannya dan ketidakberdayaan dirinya menghindari dosa itu, lebih utama dari orang yang melakukan amal pahala tapi dia tidak sadar hadirnya Allah untuk lahirnya adalah amal itu pada dirinya. Ini hidup ini tentang itu sahabat. Intinya maka Allah ingin mengajak kepada dia adalah kembali kepada dia dan dia itu satu. Dan tadi dalam hikam dikatakan Allah itu ada dulunya adalah sendiri dan sekarang pun Allah itu adalah tetap dengan keberadaannya tetap sendiri, ya. Maka dikatakan adalah dalam hikmah yang lain, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu duhurul haqqi fihi.
bahwa alam sesungguhnya adalah kegelapan. Artinya gelap itu mati, sahabat. Ya. Dan yang meneranginya karena adanya Allah. Dan itulah Allah berkehendak kita adalah untuk kembali kepadanya. Kita bukan milik kesempitan, kita bukan milik kelapangan, kita milik Allah. Karena dahulu adalah Allah itu adalah. Maka itulah kenapa manusia menjadi sulit tadi semua. Karena dia mengejar-ngejar pahala, mengejar-ngejar surga, maka dikatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Permintaan tidaklah sulit selama engkau minta dengan dirinya. Dan wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika, tidaklah mudah permintaan itu bila engkau minta bersandar pada bulan. Kamu kan bulan. Allah Samsun, kamu Badrun. Kamu adalah Syira, Allah adalah Ingsun. Tadi semua. Tidaklah mudah yang minta itu. Kau meminta adalah dengan Syira. Tapi kau tidak sulit pada saat engkau bekerja, berbuat dengan Ingsun. Tadi semua. Itulah yang disebutkan dengan Lailatul Qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadar adalah kita yang menentukan. Maka tadi dicirikan adalah Lailatul Qadar itu adalah tidak adanya angin. Tadi semua sahabat. Sebenarnya tentang al-mutu qabla an tamutu, kamu nahan. Tariklah nafas. Bukan angin ini, bukan angin ini. Kan dikatakan oleh ulama. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ganjil. Yang kedua cirinya adalah di mana angin tidak bertiup. Tuh. Yang tidak bertiup itu bukan angin sono. Yang namanya angin, definisi ilmu fisika adalah udara yang bergerak. Tidak mungkin tidak bertiup. Tapi yang dimaksud adalah apa? Angin. Kan kita satu udara, satu napas. Dari semua. Engkau heningkan. Tarik nafas, tahan oleh kamu. Tuh, kamu sudah bersama dengan dia. Tadi semua. Kau mati, dia yang ada. Kan tadi kata hadis qudsi. Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Jadi bukan ini kayaknya angin nggak bergerak nih. Ini hari bulan malam Ganjil, kayaknya Lailatul Qadar tadi malam. Lailatul Qadar itu bukan judi, kayak bukan orang mirip judi. Ini kayaknya Lailatul Qadar dianggap kayak orang mirip judi. Bukan, sahabat. Ya. Kita yang menentukan Lailatul Qadar itu tadi semua. Tadi kapan kamu mau menyadari kehadiran nafasmu adalah sebagai Allah? Maka Abah sudah ajarkan tentang narik keluar masuk nafasmu adalah syirullah. Naik turun nafasmu adalah nurullah. Sementara nyawamu adalah nur sifatullah. Sementara jasadmu nur af'al Allah. Sementara hatimu nur asma Allah. Sementara tubuhmu adalah nur Muhammad. Ruh dan jasadmu adalah Nur Muhammad Rasulullah. Nah itulah Lailatul Qadar. Cirinya tahan nafas. Maka katakan, Abah suka ajarkan, lidah ditekuk ke atas, gigi dirapatkan, tarik nafas, tahan. Nah itu Lailatul Qadar. Pada saat engkau mati, dia yang ada. Tuh. Pada saat Badrunnya mati, berarti Samsun lah yang ada bersama. Jadi maka anta Samsun, anta Badrun, anta nurun fauqa nuri. Tuh, engkau itu nur di atas cahaya. Nur bulan, Badrun pada nur Samsun tadi semua. Maka pada saat engkau adalah dengan nur Samsun, maka berarti satu, karena matahari itu adalah seolah-olah satu. Yang banyak itu adalah planet dan bulan tadi semua. Ya, nah itulah ya tentang Lailatul Qadar yang harian. Jadi bukan ngejar-ngejar tanggal ganjil dan tanggal genap, atau bukan ngejar-ngejar tanggal jam 2 subuh, bukan. Tadi semua kata Abah, sesungguhnya mulianya Masjidil Haram karena adanya Allah. Mulianya Arafah karena adanya Allah. Tapi Masjidil Haram ada pada dirimu. Tadi mulianya hari Jumat karena bersama dengan Allah.
Mulianya Ramadan karena bersama dengan Allah. Jadi nggak ada satupun makhluk yang mulia kecuali bersama dengan Dia. Tadi itulah Lailatul Qadar. Pada saat engkau sudah jam'u, hari itu semua jadi hari Jumat untukmu. Kata Abah juga. Pada saat engkau sudah jam'u dengan Allah, adalah engkau matikan dirimu, maka semua bulan adalah Ramadan kepada dirimu. Pada saat engkau sudah jam'u dengan Allah, tadi semua, si syiro lebur pada ingsun, tadi semua, ya. Al-mutu qabla anta mutu, kau sudah tubadil, tadi semua. Maka bukan lagi dirimu yang dohir, tapi sekarang menyadari sesungguhnya yang meliputi dirimu adalah merasakan hadirnya Dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Tadi semua. Berarti pada saat kamu sholat, pada saat kamu ngaji Quran, pada saat kamu bersodakoh, semuanya kau menyaksikan apa Allah pada tubuhmu. Maka tidak ada kebanggaan pada dirimu. Paling ada rasa syukur yang ada pada dirimu karena engkau telah dijadikan hamba oleh Dia untuk menyatakan kenyataan dirinya, kasih sayang dirinya, tadi semua, ya. Nah inilah ya sahabat yang mana-mana hakikat yang harus dipahami. Karena kalau hanya di makna syariat tadi semua, maka inilah yang akhirnya manusia akan syirik selamanya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad lari ke atas langit ketujuh? Itulah kalau makna syariat, ya. Tapi ini jangan lupakan makna syariatnya, tapi jangan lupakan makna hakikatnya. Tadi semua, kalau syariat itu keluar tubuhmu, hakikat ke dalam tubuhmu. Tadi semua, ya. Maka inilah, kalau syariat ada pekerjaan syiro, kalau hakikat pekerjaan ingsun. Maka disitulah ada tubadil tadi semua. Siapa yang sholat itu? Siapa yang saum itu? Siapa yang sodakoh itu? Semuanya adalah syiro. Tapi syiro tidak akan bisa berbuat tanpa ingsun, perbuatan ingsun. Tapi ingsun harus kerjasama. Maka bahasanya wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Tuh. Berarti segalanya tidak mungkin ingsun itu nyata kecuali bersama syiro. Tinggal si syiro-nya itulah yang meleburkan dirinya menjadi hamba. Makanya illa liya'budun diartikan abada ya'budu ibadatan adalah mengabdi. Si syiro mengabdi kepada ingsun. Tapi syiro itu juga ingsun. Jadi bukan syiro, bukan kamu. Kan kamunya sudah dilepaskan tadi semua. Hanyalah zat dan sifat. Ingsun dan syiro itu zat dan sifat. Manis dan gula. Gula itu ya manis, manis itu ya gula. Itulah Lailatul Qadar sebetulnya. Siapapun dia yang sudah mampu memandang Dia yang satu adalah bukan lagi siang dan malam, tapi Allah lah pemilik siang dan malam. Maka itulah Allah so ingatkan tulijul laila nahari fil nahar wa tulijul nahari fil lail wa turijul hayya minal mayyit wa turijul mayyita minal hayy. Allah ingatkan tentang pergantian waktu siang dan malam dan mati dan hidup. Dia ingin menegaskan bukan kamu milik hidup dan juga bukan kamu milik mati. Pada saat kamu hidup, maka sesungguhnya aku tidak berada bersamamu. Pada saat engkau mati, aku ada. Berarti inilah sesungguhnya Allah yang sedang ajarkan tentang mati dan hidup sesungguhnya. Maka orang yang ingin hidup bersama Allah, maka harus mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Itu, ya. Tadi sahabat, ya. Jadi sesederhana itu Lailatul Qadar itu. Maka orang yang sudah berada Lailatul Qadar tentu tidak akan mencari pahala. Apalagi rizki dunia, apalagi rizki akhirat, semuanya. Karena dia sudah bersama dengan yang segala-galanya. Allah lebih indah dari akhiratnya. Allah lebih indah daripada dunianya. Allah lebih indah dari surganya. Dan Allah juga adalah lebih aman dari nerakanya. Tak mungkin kamu bersama Allah ada dalam neraka. Dari semua. Neraka itu justru pada saat engkau tidak bersama Allah. Tadi semua. Pahami ya sahabat. Inilah maka kata Abah. Agama itu satu. Agama itu satu. Tuhan juga satu. Maka maaf ya. Kalau dalam aspek tauhid jangan dipelintir tadi semua. Maka Abah dalam pandangan Abah silakan kalian boleh ikut enggak. Agama itu satu. Walaupun kata Abah juga orang kebaktian di gereja punten. Tapi kalau dia menyadari yang sang hiduplah yang menggerakkan dia.
walaupun sang hidup itu dia kasih nama Tuhan Bapa, ataupun sama dengan saudara kita yang ada di kuil-kuil Buddha itu, yang dia berkata sancai, sancai, selama dia mengerti bahwa dia yang menggerakkan tubuhnya sang hidup, maka dia selamat tadi semua. Jadi bukan, kalau bagi Allah itu nggak ada bedanya ngaji Quran dan ngaji Injil, maaf, pahami ya. Tapi siapa yang ngajinya itu? Bagi Allah itu nggak peduli sholat kamu ataukah dengan kebaktian di gereja ataupun di kuil. Tapi siapapun kalian yang sudah menyadari zat yang satu itu, maka maaf, inilah tauhid, pentingnya tauhid pada diri kita. Ya, jadi bukan masalah perbuatannya. Bagi Allah nggak apa artinya perbuatan itu. Apa bedanya sholat tadi semua? Ya, coba pahami oleh kalian. Apa bedanya sholat orang Islam dengan orang Buddha yang memukul batok tok tok tok? Nggak ada bedanya. Bagi Allah sama saja. Bagi Allah sing penting kamu merasa ada dan tidak ada, itu saja. Kamu witir apa genap, gitu saja sebenarnya. Sederhana Allah itu. Maka selalu dalam Al-Quran, ilahu wahidul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Inilah sahabat, harus dipahami oleh kalian tentang itu. Kalau kalian ada dalam makom tauhid, ya tadi semua, berarti semuanya hanya Allah, tidak ada yang lain. Tadi semua, ya. Maka kalau semuanya hanya Allah, maka tadi bagi Allah itu bukan masalah ngaji Quran. Tadi bukan, bagi Allah itu bukan masalah sholat tahajud. Tadi semua. Tapi sholat tahajud kamu siapa yang gerakinnya, gitu loh. Yang ada itu siapa? Yang hidup itu siapa? Karena Allah ingatkan tadi, kenapa? Bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kata Allah, jangankan 1 bulan, tubuhmu itu 1 bulan. Tapi yang menggerakkan tubuhmu itu khairun min alfi syahrin. Bahwa hidup itu lebih baik karena 1 hidup bisa menghidupkan seluruh makhluk. Coba bayangkan, khairun min alfi syahrin. Yang menghidupkan Buddha, yang menghidupkan Hindu, yang menghidupkan kita 1 nafas semuanya. Sing penting yang di sisi Allah itu yang sadar adanya kebersamaan dengan Allah. Siapa menyebutnya? Apa bersamaan dengan Atman, dengan ayah bapa, bersamaan dengan Sang Hyang Widi. Silakan kalian menyebutnya apa. Tadi semua. Jangan kalian batasi dengan tadi semua. Nah kan tadi kalau kata Abah, kalau kalian masih di syariat, kalian akan lelah, akan capek, akan bermusuhan, tadi semua. Karena agama ini adalah tentang bagaimana menyatukan, tadi semua. Ya, maka tadi Allah itu, kalian sudah pintar dari ulama-ulama mengatakan bahwa Allah itu ada di malam ganjil. Maka kalian ibadah banyak di tanggal 21, di 23, tapi malas di tanggal 20, di tanggal 22 karena katanya genap. Bukan itu maknanya. Tadi semua ada, tadi semua. Aduh, kalau Allah itu diatur oleh ruang dan waktu, kan kalian sendiri ngerti Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Kenapa kalian Allah itu diukur dengan ruang dan waktu? Ya tadi semua. Sementara Allahnya sendiri adalah Dia yang ada, hanya Dialah yang ada. Maka dikatakan ya di dalam berbagai hikmah, di dalam hikam, udah Abah sering bahas tentang ini ya. Allah itu adalah kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah itu sendiri, sekarang pun Allah sendiri. Yang diinginkan Allah itu bukan tentang sholatmu di masjid, bukan tentang kebaktianmu di gereja, bukan tentang mukul patokmu di kuil, bukan tentang Allahu ya Rahman, tapi ataupun adalah Om Santi Santi Om atau Sancai Sancai, bukan itunya. Siapa yang berkata itu? Itu yang penting. Siapa yang berbuat? Maka tadi sahabat dalam kitab Tijan saja ada wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil zat. Tadi semua ya. Ya pemahaman seperti Abah akan dikafirkan oleh orang-orang syariat, orang yang nggak paham tadi semua. Karena kalau Abah sudah memandang semuanya hanya Allah tadi semua. Ya. Tadi semua. Karena kalau kalian ada satu saja yang dipandang bukan Allah, kata Imam Ghazali, di dunia ini kalau hanya kamu dan tasbih kamu di dunia ini, dan kamu sedang ibadah, yang ada hanya diri kamu, di dunia makhluk sudah nggak ada semua, hanya kamu dan tasbih, kamu masuk neraka. Kenapa? Karena masih ada 2 antara kamu dan tasbih.
Bagaimana mungkin kau masih banyak begitu makhluk ilah-ilah tadi semua? Ya. Hanya dua saja kata Imam Ghazali antara yang tadi. Kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah itu ada dengan sendirinya, hari ini pun Allah ada dengan sendirinya. Maka bicara tentang Allah adalah bicara tentang witir tadi semua ya. Maka itulah kenapa penghujung perjalanan orang Islam adalah qul huwallahu ahad dan semua ya. Dan Abah kasih tahu kepada sahabat-sahabat Abah di Islam ya, pahami sesungguhnya bahkan kalianlah yang sebetulnya jauh dari Allah. Karena mereka-mereka yang di Hindu, di Buddha itu merasa, bahkan lihat kenapa orang Yahudi itu sahabat, dermanya itu sodakohnya adalah 30% daripada income penghasilannya. Yahudi. Jangan kalian tuduh Zionis, bedakan Yahudi dan Zionis. Karena Yahudi itu umat Nabi Ibrahim dan mereka sangat luar biasa. Ya, kalian kalau ke belakang Masjidil Aqsa ada orang janggutnya segini-segini, sangat baik dan sangat soleh, sangat beradab, luar biasa lembut perasaannya orang Yahudi itu. Cuma kalian ini terjebak dengan Zionis selama ini, mandang Israel, mandang Amerika, ya tentu saja beda, bukan Yahudi. Ya. Demikian pula dengan Nasrani, kalian jangan benci, yang harus kalian tidak suka adalah misionaris. Itulah orang yang selalu berprinsip belum benar, dia belum berjasa agamanya sebelum mengajak orang ke Kristen. Nah itulah yang salah. Pada saat menganggap bahwa ada kewajiban memindahkan agama dari orang lain, itulah yang ngaco ya. Sama dengan teroris sahabat yang selalu ingin khilafah. Itulah nggak ada bedanya, itu teroris sebenarnya. Karena berarti dia itu belum mengerti pada Tuhan itu sendiri, tidak mengerti Tuhan yang esa itu tadi semua ya. Orang yang masih ada di kulit situ yang selalu teriak khilafah itu, yang ingin menjadikan negara ini hanya satu Islam, yang lain harus dibunuh, itulah sejauh-jauhnya manusia dari agama. Kalau menurut Abah, dia tidak mengerti tentang tauhid tadi semua ya. Dia tidak mengkaji kitab-kitab tauhid tadi semua ya. Maka inilah yang harus kalian pahami tentang semua ya. Maka kembali lagi, jadi kepada Allah itu bukan masalah jam 2 pagi, 3 pagi kata Abah juga. Setelah engkau jam'u bersama Allah, dimanapun kau duduk Arafah, dimanapun kau sholat Masjidil Haram, dimanapun kau hari Jumat, dimanapun bulan kau berada, Ramadan tuh ya, itulah. Karena Allah yang membuat sesuatu itu mulia. Ingat, paham ya. Bukan harinya, bukan tempatnya, bukan ruangnya, bukan waktunya. Pahami. Kamu bersama dengan Allah lah Lailatul Qadar itu semua. Ya. Jadi jangan terjebak dengan tanggal 22, tanggal 21, tanggal 22. Nah, yang penting tadi kata ulama, Lailatul Qadar tanggal ganjil, tapi yang dimaksud ganjil adalah engkau jamu bersama Allah, bukan tanggalnya. Gitu. Witirkan. Tadi sebagaimana pandangan Allah. Allah itu selalu memandang semuanya baik di dunia ini. Hanya satu pandangan Allah. Semuanya af'al Allah di dunia. Kata Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan tuh. Berarti khairihi minallah wa syarrihi minallah. Tadi semua. Tadi ya. Pekerjaan apa namanya kalau bilang Mahabharata itu tadi semua adalah antara Pandawa dan Kurawa, semuanya adalah digenggam oleh dalang yang sama. Pahami ya. Tinggal kau berada di mana. Kau berada di Kurawa berarti neraka, kau bersama Pandawa di surga. Tapi kau adalah ada dalam genggamannya, pada jalalnya, pada koharnya, atau pada jamalnya dan kamalnya. Itu saja sesungguhnya kehidupan ini. Maka mari sederhanakan ibadah kita. Sebetulnya sederhana untuk jalan pada Allah itu cukup engkau jadi hamba saja. Maka sekarang marilah belajar menjadi hamba. Adalah kau beribadahlah bukan cari pahala, tapi adalah mencari yang punya pahala. Karena yang punya pahala, ajron adhima, yang punya pahala itu lebih mulia dari pahalanya. Yang punya sorga lebih agung dari sorganya. Yang punya Lailatul Qadar lebih besar daripada Lailatul Qadar. Siapa dia? Allah. Kau bersama Allah, bersama Lailatul Qadar. Kau bersama surga, bersama Allah. Engkau berarti sudah bebas dari neraka.
Tuh, kan tadi semua intinya kalian hanya takut pada neraka, bukan pada Allah. Kalian hanya ingin surga, bukan ingin Allah. Maka disitulah engkau akan menjadi milik surga dan milik neraka. Kalian tidak akan pernah sampai pada surga, malah sebaliknya akan ke dalam neraka. Karena itulah Allah ciptakan seolah-olah bahasa surga dan neraka, berkah dan tidak berkah itu sebetulnya di mata Allah nggak ada surga, nggak ada neraka. Tadi semua di mata Allah nggak ada berkah dan nggak berkah. Di mata Allah nggak ada sehat dan sakit. Segalanya yang dari Allah itu baik. Maka disitulah Allah ingatkan kepada kita untuk memandang segala perkara. Barangkali pandangan dohir kita adalah buruk, tapi ternyata baik menurut Allah. Itu maksudnya wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau pandang baik itu adalah ternyata buruk, boleh terjadi yang kau pandang buruk itu adalah baik. Nah tadi sempit itu baik pada saat engkau mampu melihat Allah pada kesempitan. Tapi pada saat engkau lapang itu buruk pada saat engkau tidak mampu Allah pada kelapangan. Makanya tadi sesungguhnya engkau bukan milik kelapangan. Ya. Tadi basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabaduka kaila yatruka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila la takuna li syai'in dunah. Tuh, kita bukan milik surga, bukan milik neraka, kita milik Allah. Kita bukan milik kelapangan dan kesempitan, kita milik Allah. Kita bukan milik sehat dan milik sakit, kita milik Allah. Tuh, itu artinya Lailatul Qadar. Ya, itu saja barangkali sehat semua di hari Jumat. Karena tadi Abah 3 hari ini adalah tidak live karena ada tugas pribadi. Ya, buat Abah pribadi di awal Ramadan adalah belajar sembunyi dulu beberapa hari. Insya Allah mungkin pada saat ada izin Abah akan lampaikan live tadi semua. Tapi intinya adalah marilah kita berjalan di dunia ini adalah dengan segala kebahagiaan ya sahabat. Karena bahagia itu bersama Allah. Ya, tidak bahagia itulah pada saat kita tidak bersama Allah. Tadi semua ya. Jadi ayo kita luruskan. Silakan baca Quran, tapi sadari sesungguhnya bukan kamu yang baca Quran. Cuma itu aja sebetulnya. Silakan sholat tahajud, tapi kau sadari, sesungguhnya kau sadarilah dia yang menggerakkan kamu untuk sholat tahajud. Silakan sodakoh di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, tapi sadari sesungguhnya dialah yang bersodakoh untukmu. Maka pada dasarnya kata Abah juga manusia diawalinya mencari tadi semua, karena dia belum kenal dengan Allah. Tapi pada saat dia setengah mengenal dengan Allah adalah menerima. Sesungguhnya kita sudah menerima sholat, menerima Ramadan, sudah menerima digerakkan tubuh kita untuk oleh Allah dalam kebaikan, menerima tadi semua. Tapi nanti adalah kita ini memberi. Artinya apa? Kau dengan dia ingsun dan siro itu sudah wahwa ma'akum aina ma kuntum. Tuh. Sesungguhnya ya karena si ingsun nggak bisa sholat tanpa siro. Tadi semua. Si ingsun tidak bisa sodakoh tanpa siro. Tapi si siro yang sudah lebur pada ingsun tadi semua. Ya, bahwa sudah tidak ada lagi kamu dan dia. Semua ya. Itu saja, sehat semua panjenengan dimanapun berada. Ya, barangkali kita sambil menunggu waktu duhur, sehat semua. Silakan lakukan apapun, termasuk kerja ke kantor. Kalau kalian sudah ngerti tentang ini semua, ke kantor pun sudah kalian tubadil tadi semua. Bukan aku lagi yang ke kantor, bukan aku lagi yang jualan ini, bukan aku lagi yang ada di pasar, bukan aku lagi yang jadi nelayan. Sadari kehadiran sang hidup itu sahabat. Maka tadi kenapa cirinya orang di malam Lailatul Qadar itu kalian akan ketemu pada saat angin tidak bertiup dari semua ya. Tahan sekali-kali napasmu. Tekukan lidah ke atas, ke belakang, rapatkan gigi, tarik nafas, tahanlah. Boleh mengatakan dalam hatimu, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Itulah. Maka ulama mengatakan Lailatul Qadar di malam ganjil, tapi ada cirinya di mana angin tidak bertiup. Tadi semua tadi. Itu masih bertiup tuh. Bagaimana caranya? Tahan. Tadi semua. Ya.
walaupun nggak bisa nyebutkan apa-apa, la sautin la harfin, asal menaklukkan lidah ke atas, dapatkan gigi, itu saja. Sing banyak di bulan Ramadan. Lagi duduk, lagi masak, lagi ngegoreng, lagi apa, tadi semua lidah berbalik. Insya Allah, kau mati, dia ada. Kau ada, dia tidak ada. Kau yang dohir, dia batin. Kau matikan dirimu, dia yang dohir. Nah, kamu mau yang dohir siapa? Itulah tubadil. Ya. Terima kasih. Sehat semua, berkah semua dimanapun. Ya. Abah selalu mendoakan kepada semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan dohir batin. Ya. Percayalah sama Abah, kalau sekalian sudah bersama Allah, kalian akan bahagia dohir batin. Ya, semua akan merasakan kenikmatan, ketenangan, kedamaian, tadi kenyamanan. Nggak ada lagi semuanya di dunia ini. Nggak ada lagi si ini, si kafir, si Hindu, si Buddha. Nggak usah. Lepaskan. Ya, demi Allah. Tadi semua. Ya, kalian akan bebas, akan bahagia. Tadi semua ya. Dari segala yang makhluk yang ada di sekitarmu, pandang sebagai dia. Maka tadi, orang lain itu adalah aku yang lain. Aku menjelekan dia. Sebenarnya aku menjelekan diriku sendiri. Aku membantu dia. Aku membantu diriku sendiri. Aku menyayangi dia, aku menyayangi diriku sendiri. Aku menghina dia, aku menghina diriku sendiri. Kan segalanya tidak ada, yang ada hanya dia. Ingat itu, menghina orang itu menghina Allah. Tadi semua, makanya tadi menolong orang itu menolong Allah. Tadi semua, ya pahami ya sahabat. Inilah tauhid, pentingnya tauhid yang harus kita pegang dalam kehidupan supaya kalian bahagia. Sehat semua dimanapun berada panjenengan. Mohon maaf kekurangan. Selamat melaksanakan saum. Saum yang sebenarnya saum. Saum itu artinya imsak. Maka apa? Silakan yang disyariat menahan makan, minum dan bersetubuh. Tapi tingkatkan. Ayo yang di thariqat imsak hatinya dari iri, dengki, hasud atau kemudian dari melihat tadi semua ya. Jaga penglihatan, pendengaran. Tapi yang di hati-hati yang di ma'rifat, yang saumnya khos tubadil dari semua. Yang ngaji ini Allah, yang ini salat Allah, nah semua di situ. Ya, hadirkan dia. Itu saja. Sehat semua. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.